Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata pelajaran kita hari ini, pada mata pelajaran fotografi dasar, kita akan membahas alat penunjang fotografi digital indoor dan outdoor. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama memahami jenis kamera, penentuan komposisi pemotretan dan mengatur pencahayaan. Yang kedua, memahami pemotretan, penyimpanan data, dan pekerjaan akhir dalam editing pada fotografi. Ketiga, memahami penerapan pemotretan, penyimpanan data, dan pekerjaan akhir dalam editing pada fotografi dalam perancangan dan proses produksi dalam eksekusi kerja desain komunikasi visual. Alat penunjang fotografi digital indoor dan outdoor. Alat penunjang fotografi digital adalah perangkat tambahan yang dirancang untuk membantu fotografer dalam menghasilkan gambar berkualitas tinggi, baik dalam pengaturan indoor di dalam ruangan maupun outdoor di luar ruangan. Alat-alat ini mendukung berbagai aspek teknis dan artistik dalam proses pengambilan gambar, serta meningkatkan fleksibilitas dan kontrol kreatif fotografer. Background dan stand background. Background dan stand background adalah alat yang sering digunakan untuk latar belakang pemotretan di dalam studio indoor. Contohnya, untuk pemotretan pas foto, background ini memiliki berbagai macam warna polos ataupun motif. Adapun stand background memiliki dua penyangga yang berfungsi untuk menyangga background. Penyangga ini dapat diatur naik turun sesuai dengan kebutuhan. Tripod dan monopod. Tripod dan monopod adalah alat yang digunakan untuk menyangga kamera. Fungsinya agar tidak terjadi guncangan atau shaking pada saat pengambilan gambar sedang berlangsung. Perbedaan antara tripod dan monopod ialah tripod memiliki 3 kaki penyangga, sedangkan monopod hanya memiliki 1 kaki penyangga, sehingga terlihat lebih praktis dibawa kemana-mana. Tripod dan monopod. Tripod dan monopod adalah alat digunakan untuk menyangga kamera. Fungsinya agar tidak terjadi guncangan shaking pada saat pengambilan gambar sedang berlangsung. Sedangkan monopod hanya memiliki 1 kaki penyangga, sehingga terlihat lebih praktis dibawa kemana-mana. Stabilizer ataupun gimbal kamera. Stabilizer atau gimbal kamera adalah alat yang digunakan untuk menstabilkan gambar pada saat pemotretan. Alat ini juga dapat digunakan untuk membuat video. Fungsinya agar hasil gambar tetap terlihat seimbang dan mengurangi guncangan. Flash adalah alat tambahan yang digunakan pada saat pemotretan yang memerlukan cahaya tambahan. Misalnya pemotretan pada malam hari. Adapun flash meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur cahaya dalam pemotretan. Payung reflektor adalah peralatan yang digunakan untuk mendapatkan sifat cahaya yang jangkauannya luas. Payung reflektor ini dapat menimbulkan bayangan dan cahaya menjadi lebih terlihat lembut. Dry box adalah alat yang digunakan untuk menyimpan kamera. Dry box juga sering disebut lemari anti lembab. Di dalam lemari ini terdapat lampu yang berfungsi menjaga suhu di dalam tempat penyimpanan. Blower bush adalah alat yang digunakan untuk membersihkan kamera dari debu. Alat ini merupakan semburan udara. Biasanya digunakan untuk pemotretan indoor ataupun outdoor agar dapat menghasilkan pemotretan yang berkualitas. Filter adalah alat bantu fotografi yang memiliki fungsi utama sebagai penyaring cahaya yang akan masuk ke kamera. Filter ini dapat kamu gunakan untuk menghasilkan efek-efek yang diinginkan saat proses pemotretan. Filter memiliki 2 bentuk, yaitu filter bulat, circle, dan filter kotak, square. Slider merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menggeser kamera secara manual, baik ke kiri maupun ke kanan, depan maupun belakang. Fungsi utama slider ialah menghalus gerakan kamera baik secara teknik pengambilan maupun sinematografi movement. Tudung lensa adalah alat bantu penghalang cahaya yang tidak dibutuhkan agar cahaya tidak masuk ke dalam kamera.
Cahaya yang masuk dapat menimbulkan flare pada hasil pemotretan sehingga mengurangi saturasi yang kontras. Tudung lensa sangat berguna pada saat pemotretan outdoor yang bertemu langsung cahaya matahari. Itulah materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.